Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko Chandra Panjaitan. Saya dari OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo dengan jabatan verifikator anggaran. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 25 kelompok 3 dengan nomor absen 28. Sini saya akan mencoba menyajikan learning journal video presentasi mengenai manajemen ASN dan Smart ASN dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Sobirin, SHMSI. Yang pertama, manajemen ASN. Kedudukan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas satu, pegawai negeri sipil, dan kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ada 3 fungsi ASN, yang pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Ada 3 juga tugas ASN, yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada kewajiban ASN yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kode etik dan perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama, 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan pejabat yang berwenang. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, Smart ASN. Dalam hal ini kaitannya dengan literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Sebenarnya ada percepatan transformasi digital. Ada 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional sebagai mana sudah dibicarakan. Keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Nah, Presiden sendiri juga sudah mengarahkan untuk melakukan percepatan transformasi digital. Ada 4 kerangka literasi digital yang kita harus kuasai sebagai ASN. Yang pertama, kemampuan
mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, itu digital skill. Yang kedua, digital culture atau budaya digital, itu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dalam digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital ethics atau etika berdigital, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital etik dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian hasil penjelasan saya mengenai manajemen dan smart ASN. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.